رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas, dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu betapa banyaknya. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita syukuri. Pengurus Majelis Taklim Muarab Center Indonesia Kota Palangkaraya yang saya hormati, jemaah Majelis Taklim, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat, dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan sesuai dengan tema kita atau judul dari kajian malam ini, tanggal 6 Maret 2022. Manfaat hadir di majelis ilmu. Mungkin kita banyak sekali hadir di majelis ilmu, tapi apa manfaatnya yang kita rasakan? Ya, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim, hadir di majelis zikir, mungkin ya kita sudah merasakan, tetapi apa kira-kira manfaatnya? Banyak sekali hadis menjelaskan tentang manfaat hadir di majelis ilmu. Kalau majelis itu tempat berkumpul orang, ilmu ya ilmu, berkumpul untuk kajian satu ilmu, ilmu hadis, ilmu fikih, bisa juga ya kajian Islam, itu termasuk majelis ilmu. Majelis taklim juga sama dengan majelis ilmu. Kalau kita bisa tahu ilmu itu secara garis besar menurut agama Islam itu ada dua ilmu. Tidak hanya ada dua. Yang pertama ilmu zahir dan yang kedua ilmu batin. Ilmu batin tidak dibicarakan. Nah, itu hanya orang yang berminat. Kebanyakan dibicarakan hanya ilmu zahir. Ilmu zahir ya seperti ilmu fikih syariat, berbicara tentang tata cara sholat, tata cara wudu, bagaimana agar wudu kita sah, sholat kita sah. Nah, ini kan adalah ilmu zahir, bahwa sholat harus mengangkat takbir, dan takbirnya tidak bisa dirubah. Jadi kalau ada yang mau merubah Allahu Akbar, itu kan artinya Allah Maha Besar, atau dirubah bahasa Indonesia Allah Maha Besar, itu tidak bisa. Alhamdulillah orang Islam meskipun tidak bisa bahasa Arab, tetapi sholatnya, sembahyangnya selalu berbahasa Arab. Jadi tidak ada yang sembahyangnya berbahasa Indonesia. Walaupun tidak bisa, walaupun dia tidak tahu apa yang dia katakan itu. Sehingga dia wudu, nawaitul wudu'a, yarakil hadasin, al-ghari fardanillahi ta'ala. Dan tidak tahu, itu sudah tahu ya, karena ada niat. Ada niat. Kalau tidak ada niat sengaja wudu, ini tidak perlu misalnya untuk mengangkatkan hadis kecil,
pasukan Allah. Karena menurut Imam Syafi'i, pada saat kita wudu itu di mana jatuhnya niat untuk qalbi, niat itu di hati, di mana pada saat kita wudu. Menurut ada kajian kita terulang sendiri ilmu fikih tadi, ya ilmu zahir. Pada saat kita wudu, di mana jatuhnya air, disitulah ya niat kita sengaja aku wudu. Bagaimana kalau tidak niat duluan? Itu harus bersamaan. Jadi niat untuk kalimat berkait itu menurut Imam Syafi'i. Jadi jatuhnya niat itu pada saat jatuhnya air. Begitu juga pada saat kita takbir, Allahu Akbar, pada saat Allahu Akbar disitulah ada niat. Ya, aku sholat, lalu tahu aja bahwa pada zuhur 4 rakaat tidak perlu bisa diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 4 kali. Mengulang-ulang itu ya, aku sholat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam benar karena Allah Taala saya terulang-ulang banyak orang Allahu Akbar, Allahu Akbar ulang-ulang lagi. Pada saat kita mengangkat takbir bahkan disitulah ya adalah ya kita niat aku sholat fardu. Jadi mending aja. Bagaimana kalau niatnya? Jadi niatnya itu ya duluan belum sampai waktu. Maka menurut Imam Syafi'i yang harus niatnya itu masuk waktu. Kemudian pada saat kita mengangkat takbir di situ. Nah ini ilmu zahir. Sekarang kita tidak membicarakan tentang ilmu manfaatnya. Manfaat yang orang yang hadir di majelis ilmu, kita kumpul-kumpul di sini ya mencari ilmu. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa yang dulunya tidak tahu bisa tahu, yang dulunya kurang mengerti bisa mengerti, yang kurang paham jadinya jadi paham. Karena kita selalu hadir di majelis ilmu. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa orang yang hadir di majelis ilmu itu dimudahkan. Ini jalan menuju ke surga. Luar biasa. Ini sangat beruntung. Betapa beruntungnya orang yang hadir di majelis ilmu, dia dimudahkan jalan yang menuju surga. Kita tidak mudah. Mudah saja ya, tidak susah untuk menuju jalan ke surga itu. Cukup kita hadir di majelis ilmu. Karena banyak orang yang beramal dan beribadah tidak punya ilmu sehingga ya amal ibadahnya juga sia-sia. Man shalaka tariqan yang tamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man shalaka tariqan, barang siapa berjalan kepada suatu jalan, berjalan yang tamisu bihi ilman, untuk mencari ilmu. Dia berjalan untuk mencari ilmu. Kerjaannya mana ilmunya? Ya di majelis ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya tariqan, jalan ke surga. Karena banyak orang yang ya beramal, beribadah sehingga amalnya tidak diterima karena tidak ilmunya. Wudunya tidak diterima, sholatnya tidak diterima. Nah justru itu perlunya ini. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan ya bagaimana supaya para sahabat itu selalu berhadir di majelis ilmu. Kalau di masa Rasulullah luar biasa, ya banyak orang yang tidak membagian tempat. Kalau kita alhamdulillah ya tempatnya luas, ya artinya ya orang sedikit biasa. Kalau sekarang sudah kita hitung di masa Rasulullah. Kalau di masa Rasulullah orang para sahabat itu mau hadir di majelis ilmu itu sudah tidak ada tempat sekali jauh ya di tanah di mana, karena mereka menginginkan ilmu. Karena kata Rasulullah, kalau amal ibadah itu artinya tanpa ilmu, tidak tahu tata cara sholat, tidak tahu tata cara wudu, kita harus mengenal dulu, kita tahu wudu, kemudian wudu sholat kita sudah tahu. Dan untuk itulah ilmu zahir, ilmu batin. Yang bagaimana ilmu batin itu ya ilmu membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Itu nanti saja. Yang penting kita sudah belajar dulu ilmu zahir. Karena banyak orang yang tidak, ya masih kurang berminat untuk belajar ilmu batin. Kemudian perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu tidak sama. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 19 itu dijelaskan, Qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal yastawi alladziina ya'lamun, apakah sama orang yang punya ilmu,
orang yang alim, punya ilmu pengetahuan. Walladzina la ya'lamun dengan orang yang tidak punya ilmu tentu tidak sama, tidak sama. Mungkin orang yang punya ilmu karakternya baik, sikap perilakunya juga baik, ya baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Begitu juga, ya. Terus sekarang kan urusan karakter akhlaknya tentu berbeda orang yang punya ilmu. Makanya nilai satu adab itu tinggi sekali, karena orang yang bisa memiliki adab yang baik, yang memiliki karakter yang baik, tentu orang-orang yang berilmu. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas dari ilmu. Nah justru itu orang belum bisa dikatakan berilmu kalau dia tidak memiliki adab, kan? Tidak memiliki karakter. Tapi bagaimana orang punya karakter? Pasti dia punya ilmu. Nah justru itu ya, orang bisa punya sikap yang baik, dia memiliki akhlak yang mulia, ya, dia memiliki karakter, kemudian berakhlak yang mulia, berakhlak terpuji, tentu dia punya ilmu. Tentu tidak sama. Nah inilah perbandingannya. Nah sehingga kesempatan menuntut ilmu itu, ya kecuali kita meninggal dunia baru habis. Jadi ya habis dari kita lahir itu sudah kita dikasih ilmu. Bayi itu lahir kan sudah dikumandangkan melalui azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah diperdengarkan. Kemudian lagi dari buayan, ya biasanya ibu biasanya mengasih ya dengan ya kalimat-kalimat thayyibah, dengan syair-syair, kemudian ayat-ayat Al-Quran itu pada saat ya anak ini dibuang. Nah itu Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari buaya, dari lahir itu sampai meninggal dunia. Itu harus begitu. Nah justru itu tidak ada terlambat masalah menuntut ilmu. Saya ini sudah tua ada. Dulu saya pernah mengajari orang membaca Al-Quran waktu saya tinggal di Bali Perselangan itu ada 8 orang, alhamdulillah usianya sudah rata-rata 50 tahun, alhamdulillah 2 tahun sudah semuanya khatam membaca Al-Quran. Nah itu tidak ada terlambat. Makanya sekarang majelis taklim, majelis ilmu diserbu orang di mana-mana karena ya mungkin ya banyak sekali manfaatnya. Yang kedua, manfaatnya kita berhadir di majelis ilmu itu banyak. Yang pertama akan terwujud hubungan silaturahim. Barangkali kita lama tidak bertemu dengan kawan kita. Ya, kalau sebagian awas sudah ada pertemuan dengan kawan. Alhamdulillah karena kita sudah ya berhadir di majelis ilmu, akhirnya kita alhamdulillah. Yang dulu ada hubungan yang kurang baik, ya artinya ya bisa ya kita memperbaiki hubungan. Ada hubungan yang kurang sehat barangkali. Nah, melalui hadir di majelis ilmu, karena orang yang hadir di majelis ilmu ini adalah didoakan malaikat. Bahkan orang yang hadir di majelis ilmu ini adalah itu diberikan ketentraman jiwanya. Di samping itu lagi dicurahkan rahmat. Nah itulah salah satu manfaat orang yang hadir di majelis ilmu. Man ahabba ayyubsata lahu bi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ya semua orang kan mau. Tapi bagaimana caranya? Wa yusalahu bi asari, artinya dikenang nama baiknya sekalipun dia sudah lama meninggal, tetapi nama baiknya masih dikenang. Ya namanya punya prestasi emasnya masih dikenang orang karena dia selalu silaturahim, selalu hadir. Artinya lowongan pekerjaan juga bisa dapat karena kita yang selalu hadir. Barangkali yang meminjam uang juga bisa juga. Ya, kebetulan dapat dari isi duit. Nah, ini karena kita hadir di majelis taklim, alhamdulillah. Itu dipinjami, jadi banyak manfaatnya kalau kita selalu hadir di majelis taklim. Tapi kalau kita hadir di rumah saja, ya di rumah saya dapat juga ilmu. Sekarang zaman itu katanya baik kan, tapi tidak ada, kita tidak mendapatkan manfaat. Banyak yang tidak kita dapatkan. Kalau kita di rumah hanya kita autodidak belajar sendiri juga bisa dilakukan. Mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Kemudian falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Jadi kalau kita mau diluaskan rezeki kita, dikenang nama baik kita, maka silaturahim. Dan itu saya juga kadang-kadang yang paling senang hadir di majelis. Karena di majelis itu semua orang kumpul dari ya
Kalau dari rakyat biasa, pejabat juga kumpul. Bahkan kita kalau mau ketemu dengan pejabat, dengan orang-orang penting, orang-orang kaya itu biasanya dia murah hatinya pada saat berhadir di majelis ilmu. Tapi kalau kita naik ke kantornya sudah lain, ya. Mau abang, nah, apalagi mau ketemu, ya, mau ketemu pejabat, mau mengajukan proposal dan sebagainya, ini lebih mudah. Pada saat kita berhadir, kita kebetulan orang yang hadir. Nah, yang selalu ya menerima proposal kita bisa hadir mereka. Inilah banyak ya manfaat yang kita rasakan pada saat kita berhadir di majelis ini. Nah, di dalam kitab hadis Al-Adhkar ini yang dikarang Imam Nawawi, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, beliau adalah ahli hadis. Nah, bukan Imam Nawawi orang mungkin ya, Imam Nawawi orang Mesir. Beliau menjelaskan sunat hukumnya pada saat kita berhadir di majelis ilmu. Kata beliau, ya, alam ketahuilah, annahu kama yustahabul itu, artinya disunatkan berzikir, yustahabul zulus, artinya disunatkan kumpul pihak ahli. Nah, ini kumpul di majelis ahli zikir, ini juga ahli zikir. Artinya kita kumpul di majelis ilmu itu hukum sunnah. Para sahabat itu pernah merasakan kebingungan karena ya ada Rasulullah bersabda, tapi para sahabat itu bingung. Kata Rasulullah dalam satu hadis itu, "Ila maratum bi riyadil jannah." Apabila kamu melewati taman-taman surga, tahu maka singgahlah, masuklah ke taman surga itu. Kata para sahabat, ya bagaimana ya Rasulullah? Kami ini masuk surga aja belum, kami ini kan masih di dunia ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa ke taman surga? Kalau ke taman kota mungkin bisa ya. Ya. Artinya kalau kita mau masuk ke taman kota, berarti kita ke kota dulu, ya masuk ke kota Jatim. Kalau hari ini sana di mana taman kota. Nah justru itu mau ke taman surga itu bagaimana? Ya surga itu kan banyak. Setiap surga itu ya pasti ada tamannya. Nah, belum lagi para sahabatnya bertanya surga yang mana. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Qala Rasulullah menjawab, ila majelis zikir. Ternyata majelis taklim, majelis ilmu ini adalah taman surga. Itu untuk orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi akhirnya merupakan kita mengasih dorongan semangat ya jemaah ya selalu berhadir di majelis ilmu. Ternyata untuk bisa berada di taman surga itu mudah. Ya, apabila kita selalu berhadir di majelis ilmu, kita sudah berada di taman surga. Nah. Kemudian jangan sampai kamu tidak masuk kalau kamu jalan-jalan ketemu dengan taman surga, ketemu dengan majelis ilmu, majelis zikir. Jangan kamu harus sekedar melihat, masuklah ke dalam, duduklah walaupun tidak lama. Yang penting kita juga hadir juga di majelis ilmu. Nah, apa manfaatnya yang kita rasakan pada saat berhadir di majelis ini? Fa inna lillahi ta'ala syajaratin minal malaikah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan para malaikat itu, banyak para malaikatnya dijalankan. Disuruh malam ini jalan-jalan. Apa kerjaan malaikat? Ya tunggu dan bilangkannya ini hadisnya hadis sahih. Sanadnya dari Ibnu Umar. Disuruh malaikat itu jalan-jalan mencari majelis zikir, mencari majelis taklim. Kalau sudah ketemu, apa yang dikerjakan malaikat itu bala'anu alaihim haqqubihim. Nah, ternyata begitu ketemu mereka haqqubihim, malaikat itu mengelilingi, mendoakan. Ya barangkali yang dulu hidupnya ya kurang berbahagia jadi berbahagia, yang hidupnya juga susah ya, artinya tambah lagi rezekinya, yang dulunya nggak dapat pekerjaan, barangkali yang dulu punya jodoh dapat jodohnya, karena ada di majelis ilmu. Jadi banyak yang dulunya ujian nggak lulus karena hadir di majelis ilmu, itulah manfaatnya. Jadi didoakan malaikat. Nah kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, ya, artinya kita nggak dapat. Bagaimana kalau di rumah saja saya mendengar, itu nggak hadir. Nanti kalau ada YouTube artinya penceramah saya dengar, dapat nggak saya doa malaikat? Tidak dapat. Harus hadir di sini sekalipun ya YouTube didengarkan, dapat ilmunya aja. Ini misalnya habis ini kan dimasukkan ke YouTube, bisa didengar ilmunya. Nah artinya yang tidak hadir itu tidak mendapat doa malaikat. Nah ini salah satu bentuk luar biasa.
Kemudian di hadis lain pun menjelaskan la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala, tidak duduk suatu kaum itu berkumpul untuk berzikir kepada Allah, jadi tidak duduk. Maksudnya apa? Illa hafathumul malaikah, kecuali dia duduk, begitu dia duduk di majelis, maka malaikat itu menaungi, dikasih naungan doa. Kemudian lagi wa khasiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat kasih sayang kepada orang yang berhadir di majelis ini. Luar biasa. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka itu ketenteraman, kebahagiaan. Makanya orang yang selalu berhadir di majelis itu bahagia, tenteram, tenang. Kenapa saya hadir di majelis itu tenang, bahagia, rasa damai. Ternyata ada hadis akhir menjelaskan wa nazalat alaihimus sakinah. Ya, malaikat itu adalah menurunkan, mengasih satu ketenteraman ke dalam jiwa orang-orang yang hadir di majelis ini. Nah, ini luar biasa. Walakalahumullahu ta'ala fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyebut kepada orang yang ada di sisinya karena dia selalu berhadir di majelis ini. Nah, ini luar biasa. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang kita rasakan. Justru itu ya, setelah kita hadir di majelis ilmu, bukan hanya kita dapat ilmu, tetapi juga banyak manfaat-manfaat yang kita rasakan. Dan kita harus melakukan satu jihad. Nah, orang yang hadir di majelis ilmu adalah merupakan jihad. Ini merupakan jihad fisabilillah. Tidak perlu kita yang jihad datang ke mana, datang ke sana. Tidak hadir di majelis ilmu itu sudah merupakan jihad. Apalagi misalnya membantu Rusia. Ternyata Rusia itu ya, artinya saya baca penduduk Muslim terbanyak di dunia itu adalah Rusia. Rusia. Alhamdulillah kita doakan, mudah-mudahan 100% orang Rusia masuk Islam sudah banyak. Nah, sehingga yang menjadi kebanggaan artinya orang Rusia sudah Islam semua. Ini tidak terlalu banyak, kita sampai di sini dulu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang kenapa tidak dibicarakan tentang ilmu batin. Nah, tadi ilmu itu juga ada dua, ada ilmu syariat, hakikat. Nah, syariat itu ya ilmu fikih, ilmu kita ada cara sholat, wudu dan sebagainya. Nah, itu merupakan ilmu syariat. Artinya ilmu yang kita lakukan ya setiap hari. Ilmu syariat termasuk juga bahwa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semuanya adalah ilmu syariat. Ilmu hakikat tidak perlu dibicarakan ya, karena pembicaraan kita banyak berbicara tentang manfaat hadir di majelis ilmu ya, kiranya itu. Kemudian kesimpulan dari ceramah ini, dengan berhadir di majelis ilmu maka dimudahkan jalan menuju surga. Satu. Yang kedua, akan mendapatkan ketenteraman ya, dicurahkan rahmat dan dimuliakan para malaikat. Yang ketiga adalah sebagai silaturahim, kita dapat melakukan hubungan silaturahim atau silaturahim. Yang keempat adalah dengan berhadir di majelis ilmu kita sudah bisa melakukan zikir fisabilillah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.